Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufikur Rahman. Kita kali ini bahas mengenai sistem hukum di Indonesia. Karena sistem hukum itu ya berkaitan dengan banyak hal ya. Berkaitan dengan banyak materi pula. Oke. Kita mulai membicarakan sistem hukum itu dari sisi pengertian dulu. Apa itu sistem hukum? Sistem hukum itu kan terdiri dari dua kata, sistem dan hukum. Ya, sistem itu ya definisinya ngertilah bahwa adanya beberapa unsur ya dalam suatu bagian atau suatu keseluruhan yang memiliki banyak bagian-bagian. Atau ada yang mengartikan pula bahwa sistem itu hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen-komponen yang secara teratur. Yang pada intinya, kalau kita mengartikan sistem bahwa adanya beberapa unsur yang saling terkait satu sama lain. Kadang ada yang ada orang selalu memaknakan kalau unsur itu ya berkaitan dengan kalau sistem itu berkaitan dengan aplikasi misalnya ya, padahal ya itu tidak sepenuhnya salah ya, tapi juga nggak sepenuhnya benar. Jadi kalau terdiri beberapa unsur, beberapa komponen, di mana masing-masing unsur itu nggak bisa dipisahkan dalam rangka bekerjanya suatu secara keseluruhan, itu namanya sistem. Tinggal menginventarisir atau ya menentukan apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Oke, itu secara sederhana mengenai sistem. Yang kedua mengenai hukum. Ketika ditanya apa hukum itu? Aturan. Sederhananya ya begitu. Ya, karena hukum itu mendefinisikan hukum banyak sekali, karena semakin luasnya hukum itu, cuman walaupun luas ya hukum ya tetaplah hukum, berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya yang memiliki karakternya sendiri, memiliki cirinya sendiri, sui generis gitu ya. Tapi lebih dari itu, apa sih tujuan dari hukum itu sesungguhnya? Ini ya barangkali yang perlu dibicarakan. Apa tujuan dari hukum itu? Ya tentu tujuan dari hukum ya terciptanya kedamaian, terciptanya ketertiban. Ya, supaya tertib dan damai itu tercapai ya diperlukan diperlukan keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum supaya tercipta keadilan hukum. Ya, perlu didukung tugas hukum itu, yaitu keserasian antara kepastian dengan kesebandingan hukum dan akan menghasilkan keadilan hukum. Karena ada pepatah, ya pepatahnya ubi societas ibi ius. Ya, di mana ada masyarakat, ya di situ ada hukum. Hukum ada di saat adanya masyarakat. Karena memang kembali pada yang tadi itu tujuannya untuk mengatur, ya menjaga ketertiban, perdamaian supaya kembali pada haknya masing-masing. Bagaimana mengatur supaya tertib, tidak ada yang tumpang tindih, supaya fungsinya berjalan sesuai dengan apa yang semestinya berjalan. Itu makna dari masing-masing kata.
sistem dan hukum. Nah, kalau sistem hukum itu apa? Ya. Sistem hukum itu apa ya? Mendefinisikan sistem hukum itu ya agak banyak juga yang memberikan pengertian. Ya, tetapi bagaimana tatanan hukum itu bisa bekerja dengan baik, itulah. Ya, bahwa sistem hukum itu bagaimana tatanan hukum itu dapat berjalan secara baik. Unsur-unsur dari sistem hukum itu berjalan dengan baik. Tentu tujuan hukum yang tadi itu untuk perdamaian, untuk ketertiban. Itu tugas hukum untuk menciptakan itu. Maka ketika sistem hukum itu dalam rangka apa ya, untuk supaya operasi aktualnya menjadi baik, maka diperlukan kemudian unsur-unsur yang tadi itu apa saja dari sistem hukum itu. Ada yang kalau menurut Lawrence Friedman ya, bahwa unsur dari sistem hukum itu ada yang namanya struktur hukum ya, atau legal structure, ada substansi hukum, ada legal substance, dan ada budaya hukum ya. Terus dan di antara tiga unsur itu saling terkait, saling berinteraksi satu sama lain. Lah, apa struktur hukum itu dalam sebagai bagian dari subsistem hukum itu? Struktur itu institusi, lembaga, kelembagaan hukum, meliputi ya penegak hukum, pembuat hukumnya, lembaga peradilan, semua yang berkaitan dengan bagaimana bekerjanya suatu hukum itu. Nah, itu masuk dalam unsur struktur hukum. Ada juga namanya substansi hukum, itu berkaitan dengan kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang menjadi landasan dari bekerjanya hukum, yaitu kaidah-kaidah tadi itu, peraturan-peraturan. Ada juga budaya hukum. Budaya hukum itu sikap atau nilai sosial yang hidup dalam struktur dan dalam dalam hukum itu sendiri. Apa nilai-nilai yang berkembang, termasuk dalam kehidupan masyarakat kita, dalam kehidupan bermasyarakat. Itu Lawrence Friedman mengatakannya begitu. Tapi juga ada pendapat lain, ini disampaikan oleh Brueging, bahwa sistem hukum itu unsurnya satu, yaitu unsur ideal. Ya, sama itu sungguhnya berkaitan dengan kaidah-kaidah. Itu sama dengan substansi hukum dalam pendapatnya Friedman. Yang kedua, ada unsur operasional, yaitu ya institusinya tadi itu. Tapi menyebutnya kalau Brueging itu unsur operasional. Ada unsur juga unsur aktual, perbuatan-perbuatan konkret. Itu namanya nilai-nilai atau sikap sosial berkaitan dengan hukum. Nah, itu semua satu sama lain itu saling bekerja, saling berinteraksi satu sama lain. Tidak bisa salah satu ini kemudian tidak ada, lalu hukum menjadi bekerja secara maksimal. Cuman kadang ada orang bilang kan bahwa hukum kita tidak baik. Kalau ditarik pada sistem hukum itu, apakah keseluruhan dari tiga unsur ini tidak baik? Jangan-jangan hanya salah satu saja yang tidak baik. Bisa memang struktur hukumnya yang tidak baik, artinya penegak hukumnya polisi misalnya, atau jaksa atau hakimnya yang tidak baik.
atau memang merujuk pada aturannya yang tidak baik. Artinya mendefinisikan hukum, kadang kita mengeneralisir bahwa semuanya tidak baik, padahal kadang di antara 3 unsur itu salah satu saja yang tidak baik. Ada penegaknya saja. Ketika terjadi carut marut, terjadi isu-isu hangat misalkan, itu yang problematik, yang bermasalah sungguhnya bagian yang mana? Bisa penegaknya saja ya, kalau penegaknya ya oknum-oknum saja, karena nggak semua penegaknya, unsur-unsur institusinya ya jelek kan. Nah, ketika aturan yang mana yang tidak baik, nanti substansi bagian kaidah mana yang tidak baik, atau memang terjadi pada masyarakat kita, masyarakatnya yang memang ya tidak baik, tidak mencerminkan nilai-nilai kaidah-kaidah yang baik. Ketika membicarakan sistem hukum, itu tidak lepas ya membicarakan bagaimana konsep negara hukum itu sendiri ya. Nah, konsep negara hukum ya, kalau kita tarik dalam tradisi atau sejarah negara hukum, kan ada 2 konsep negara hukum, ada Rechtsstaat, ada rule of law kan gitu. Satu bagian Rechtsstaat itu dikembangkan di Eropa kontinental, itu kan. Rule of law yang dikembangkan di Anglo-Saxon, Inggris, gitu kan ya. Eropa kontinental itu ya Perancis, hukum Romawi, Perancis, Jerman kan gitu. Yang pada intinya kalau membicarakan negara hukum, bahwa itu berkaitan dengan nomokrasi, bahwa penyelenggaraan negara itu ya berdasarkan hukum kan gitu. Itu kemudian disebut dengan negara hukum. Yang mudah kita pahami dengan konsep negara hukum, ya negara harus memiliki dasar peraturan sebagai landasan penyelenggaraan negara. Artinya negara, segala sesuatu berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus ada landasannya, harus ada aturannya. Itu mudahnya kita memahami negara hukum, bahwa berkaitan dengan sistem hukum itu perlu memang mengkaji tentang konsep negara hukumnya. Apa ciri negara hukum? Bahwa negara itu berlandaskan pada hukum ya, dalam penerapan demokrasi tadi itu. Sesungguhnya Rechtsstaat dan Rechtsstaat dan rule of law itu punya cirinya sendiri-sendiri karena memang dikembangkan oleh negara-negara yang berbeda. Cuma nanti kita perlu kaji lebih dalam bagaimana kemudian sistem hukum yang dikembangkan di Indonesia. Jadi negara hukum itu yang banyak, dan di antara 2 konsep ini sama menurut saya, antara Rechtsstaat dan rule of law. Satu misalkan perlindungan dan penjaminan hak asasi manusia. Bahwa kalau kita menginginkan sebagai negara hukum, maka hak asasi manusia itu perlu ada perlindungan, pengakuan, dan penjaminan. Biasanya dalam konsep negara hukum ya, hak asasi manusia itu diatur karena memang ini kan bertemunya banyak orang kalau dalam negara gitu kan. Maka orang-orang rakyat ini kemudian bertemunya menjadi rakyat. Rakyat ini ya harus dijamin hak-haknya apa, harus dilindungi, harus diakui hak-haknya. Jangan sampai kemudian negara yang didukung oleh rakyat itu kemudian rakyatnya sendiri nggak dijamin hak-haknya. Karena negara ya salah satu unsur dalam pembentukan negara yaitu rakyat. Lah, maka walaupun dalam Rechtsstaat dan rule of law nanti ya itu tidak lepas dari konsep bagaimana kemudian negara itu menjamin dan memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, bahwa negara harus ada menerapkan res politica. Itu kan konsepnya Montesquieu ya, bahwa ada pemisahan kekuasaan, bahwa setidaknya ada 3 unsur atau pilar utama dalam suatu negara. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
ada unsur yang menyusun regulasi, ada unsur yang melaksanakan regulasi, ada unsur yang ya menegakkan regulasi tadi. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, ada pertentangan, ya, itu setidaknya kan harus dilakukan, harus dibangun supaya tidak muncul sifat otoriter atau menyatunya satu kekuasaan pada salah satu unsur dari negara saja. Yang buat aturan dia, yang melaksanakan dia, yang menghukum kalau ada yang melanggar dia, itu kan kemudian menjadi tidak baik. Kalau mau menjadi negara hukum ya setidaknya harus dipisah. Ada pemisahan yang jelas. Apalagi kemudian dikembangkan dengan konsep check and balance, bahwa masing-masing unsur ini, masing-masing kekuasaan itu saling kontrol, ya, bahwa yang membuat regulasi kemudian yang melaksanakan regulasi dikontrol juga oleh yang membuat regulasi sesuai tidak dengan regulasinya. Kemudian ya yang mengangkat pelaksananya siapa, yang menegakkan hukumnya siapa, apa kontrolnya dari lembaga lain. Itu kan bagian dari bagaimana bahwa pemisahan kekuasaan itu betul-betul bisa lebih memberikan karakter bahwa negara tidak dijalankan oleh segelintir orang saja atau oleh orang-orang yang satu saja atau golongan-golongan beberapa saja, kan gitu. Lah, ciri negara hukum lainnya bahwa pemerintahan ya harus didasarkan pada undang-undang, diselenggarakan berdasarkan undang-undang, bahwa ada aturan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai asas legalitasnya, ya, demi kepastian bahwa negara penyelenggaranya ya harus berdasarkan peraturan-peraturan, bukan didasarkan pada kekuasaan semata, tapi berdasarkan peraturan. Apa fungsinya? Apa tugas-tugasnya? Nah, kalau kemudian sudah diatur tugas-tugas dan fungsi-fungsinya, ya berarti kan hukum betul-betul menjadi dasar penyelenggaraan negara. Maka kewenangan penyelenggaraan negara ya harus diatur. Misal tadi itu, ketika kekuasaan negara dipisah, diatur, maka sudah ada legalitasnya enggak? Dasar-dasar kewenangannya enggak? Kewenangan presiden itu apa saja? Mulai dari misalkan, apakah punya hak inisiatif untuk menyusun peraturan? Apakah punya inisiatif untuk mengubah peraturan? Kayak gitu. Atau misalkan ya presiden juga terlibat atau tidak terlibat sama sekali dalam penyusunan regulasi, legislasi tadi itu. Oh, ya itu dipasrahkan saja kepada kekuasaan legislatif misalkan. Karena memang legislatif berwenang untuk menyusun regulasi-regulasi. Itu kan diatur saja dulu, itu difikskan dulu dalam pengaturan tugas dan kewenangan masing-masing kekuasaan itu. Ya, sehingga ketika ada kewenangan yang jelas satu sama lain gitu ya, organnya jelas sudah dipisah, fungsi-fungsinya atau kewenangannya sudah jelas, mana kewenangannya masing-masing, berarti kan kekuasaan itu telah betul-betul berjalan menggunakan hukum. Nah, kalau nggak ada dasar legalitasnya, kewenangannya apa, tugas-tugasnya apa, ya akan menimbulkan kesewenang-wenangan pada akhirnya. Ketika memang sudah dibentuk lembaganya, tata negaranya ada, gitu ya, tapi tugas-tugasnya nggak diatur, ya akan sewenang-wenang. Ya, tetapi kemudian kalau misalkan kewenangan diatur tapi lembaga-lembaganya nggak diatur, ya justru akan nggak berfungsi dengan baik. Itu salah satu juga ciri dalam hal negara hukum.
Juga ada lembaga peradilan. Ada negara hukum juga harus ada lembaga peradilan yang itu bersifat merdeka, bebas dan merdeka. Artinya tidak menjadi bagian dari kekuasaan lainnya. Ya, itu ciri paling apa? Hal yang harus ditonjolkan. Ya, supaya kembali yang tadi itu tidak muncul kesewenang-wenangan di antara dua pihak. Misalkan kalau yang buat regulasi dan yang melaksanakan menjadi satu, tapi kalau yang menghukum pula jadi satu, kan bisa sangat problematik. Lah, itu kemudian di antara ciri itu kemudian itu melahirkan tradisi yang kemudian masuk menjadi sistem hukum tadi itu. Jadi bagaimana dalam hal pemisahan kekuasaan misalkan ya, ada yang membuat peraturan, ada yang melaksanakan, ada yang menghukum, ada yang menegakkan. Itu membentuk tradisi hukum. Ya. Dalam tradisi hukum di dunia itu setidaknya ada 5 atau ada 6 tradisi hukum ya yang berkembang di dunia. Berkaitan dengan pembentukan peraturannya kayak apa, berkaitan dengan penegakan hukum atau pelaksanaan yudisialnya kayak apa. Itu setidaknya ada 6 tradisi. Ada tradisi pertama namanya tradisi civil law system. Ada tradisi common law system. Ada tradisi Islamic legal system. Ada tradisi social law system. Ada tradisi sub-Saharan Afrika system. Ada tradisi system of customary law atau hukum adat. Ya, itu memiliki cirinya masing-masing. Ya. 3 atau 4 hal saya coba berikan ulasan. Bagaimana dengan common law system? Common law system itu kan berkembang di Inggris, Anglo-Saxon ya. Lebih cenderung pada hukum tidak tertulis. Jadi lebih pada kebiasaan. Ya, kebiasaannya kayak apa? Dan yang menjadi sumber utama hukumnya itu adalah jurisprudensi, keputusan atau putusan hakim peradilan. Itu sumber utama hukumnya. Jadi biasa masyarakat, kebiasaannya yang ditonjolkan, lalu kalau ada problem nanti diputus oleh pengadilan, nanti problem-problem lain yang ngikuti terhadap putusan-putusan yang telah diputus. Nah, penyelesaiannya mengikuti putusan-putusan yang sudah ada. Itu cirinya common law system. Ada civil law system, itu kebalikannya dari common law system. Civil law itu lebih pada pembentukan peraturan-peraturan tertulis, ya, sebagai sumber utama, ya, karena memang harus ada kodifikasi. Ada hukum itu harus dibuat dulu, peraturan-peraturan dibuat dulu, sehingga hakim nanti tidak cenderung berbeda dengan common law, ya, bisa saja dalam melakukan interpretasi lebih mengedepankan apa yang telah ada aturannya, lebih mencocokkan kasusnya kayak apa, lalu ya penyelesaiannya sesuai dengan aturan. Itu mudahnya ya dalam membedakan antara common law dan civil law. Ada hukum Islam karena memang agama yang sangat kuat yang kemudian punya sumbernya sendiri itu ya agama Islam itu, bahwa ada kitab sucinya dan rasulnya juga menjadi sumber hukum, dan itu juga saat ini telah diimplementasikan di beberapa negara yang memang menyatakan bahwa sebagai negara Islam, dan hukumnya juga tradisinya sebagai tradisi hukum Islam. Ya, kitab sucinya utamanya sudah pakai kitab suci Al-Quran dan sunnah gitu. Ada hukum adat, ya, system of customary law. Itu ya terjadi di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, cirinya tidak tertulis dan elastis karena tergantung pada kesadaran masyarakat sendiri. Itu juga tradisi hukum, sistem hukum. Bagaimana penegakan hukumnya? Ya oleh ketua adat misalnya.
Tapi bagaimana konsistensinya? Ya elastis, kadang tergantung pada kembang kempisnya bagaimana masyarakat melestarikan budaya hukumnya itu. Yang karena tidak tertulis ya bisa jadi hilang. Ya bisa saja, tapi baiknya ya masing-masing orang akan mendapatkan perlakuan berbeda-beda karena memang sumbernya dari tradisi. Lalu bagaimana di Indonesia? Nah, ini berkaitan dengan politik hukum nanti. Bagaimana Indonesia itu sendiri, sistem hukum yang dibangun. Banyak orang bilang bahwa Indonesia yang menggunakan sistem hukum civil law karena dijajah oleh Belanda, Belanda dijajah oleh Prancis, Prancis ya dari hukum Romawi. Ada benarnya karena memang sejak awal dalam kemerdekaan kita itu memang menyebut bahwa karena Belanda sudah membuat kitab suci gitulah ya, hukum pidana, hukum perdata gitu, ya kemudian diberlakukan di Indonesia. Tapi kita juga tidak sepenuhnya demikian, karena kita ada perbaikan-perbaikan dan kita punya landasan hukum sendiri. Ya, bahwa ada benarnya juga kita dijajah Belanda, tapi juga tidak sepenuhnya menggunakan tradisi Belanda civil law system. Kenapa? Karena kita punya Pancasila. Dalam Pancasila mengakui ketuhanan. Di mana kalau ketuhanan itu ya tradisinya tradisi agama. Walaupun kita tidak menggunakan salah satu agama, tetapi nilai-nilai agama itu merupakan fondasi dalam pembangunan hukum di Indonesia. Karena tidak boleh ada yang bertentangan dengan kaidah-kaidah keagamaan. Kan gitu. Maka sistem hukum apa? Apakah kita pakai adat? Enggak pakai adat. Walaupun ada juga pakai adat. Lah, dalam sistem Pancasila itu yaitu kumpulan beberapa sistem, bertemunya beberapa sistem. Hukum adat ada, karena kita juga mengakui bahwa tradisi yang ada dalam masyarakat itu masih kita anggap sebagai sumber hukum yang dapat diterima. Ya, kita banyak membentuk peraturan-peraturan tertulis, yaitu kan tradisinya civil law system. Dalam hal peradilan misalnya, bahwa hakim yang nggak murni juga terikat dengan putusan sebelumnya, tetapi ya hakim juga bebas merdeka untuk menentukan, tidak terikat dengan peraturan. Hakim diberi kebebasan untuk memutus perkara sesuai dengan keyakinan. Boleh memang mengadopsi jurisprudensi, kalau itu bersama, kalau berbeda ya dia bisa memuat putusan yang lain. Nah, itu dalam hal peradilan. Dalam hal pembentukan hukum misalnya ya kita tidak murni bahwa fungsi legislasi itu berada di DPR. Kalau Anda baca, kalau kita baca Undang-Undang Dasar, bahwa pembentukan undang-undang itu bersama-sama antara legislatif dan eksekutif. Gak bisa. Itu kan sangat mengkarakter pada kita Indonesia ya. Itu artinya bahwa nggak murni legislasi saja, tapi ada kekuasaan eksekutif. Jika salah satunya nggak deal, ya nggak jadi juga. Itu. Terus ada kewenangan lembaga peradilan pun juga kita sangat kuat ya, bahwa sudah ada lembaga peradilan yang ada lembaga peradilan administratif, yaitu lembaga peradilan tata usaha negara. Jadi tidak hanya kasus-kasus kejahatan saja, khusus dalam hal penggunaan keputusan oleh penyelenggara negara, oleh pemerintah, ya, berkaitan dengan hak-hak personal warga negaranya, ya bisa digugat, yaitu adanya lembaga peradilan tata usaha negara. Di samping itu sudah ada namanya lembaga judicial review, menguji peraturan, tidak hanya menangani kasus-kasus konkret tapi juga menangani kasus-kasus abstrak, yaitu judicial review. Dari semua undang-undang ke bawah itu dapat diuji. Nah, itu kemudian salah satu politik hukum yang dibangun oleh Indonesia dalam membangun sistem hukum. Kita berbeda dengan negara-negara lain dalam membangun sistem hukumnya, dan itu adalah politik hukum kita.
Nah, sehingga kita punya cara dan punya karakter cirinya sendiri dalam membangun sistem hukum di Indonesia dengan kondisi dan pilihan yang telah diputuskan oleh para founding fathers dan oleh para pemimpin negeri ini, sehingga hukum yang berjalan sampai saat ini demikian. Berbeda dengan tradisi-tradisinya negara-negara lain, berbeda dengan tradisinya hukum Islam. Dalam undang-undang kita ada yang memang sebagian menggunakan hukum Islam, gitu ya. Nah, itulah sistem hukum kita nasional kita. Banyak bagian-bagian yang bisa dikembangkan sendiri ya, bisa dibaca di jurnal-jurnal dan buku-buku yang lain ya. Oke, semoga bermanfaat.